kemudian otomatis masker wajib ya, wajib. Jadi dimanapun masker harus kita bawa, apalagi pada saat hari H 9 Desember 2020. Kemudian, nah ini nanti ketika mencoblos ya, nanti tetap pakai paku, hanya karena kita pakai sarung tangan tadi kan. Nah setelah selesai mencoblos itu tinta penanda bahwa kita sudah melakukan pencoblosan, tidak lagi kita mencelupkan jari-jari tangan kita ke wadah yang sudah disiapkan, tapi sekarang diubah menjadi diteteskan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Kali ini kita akan melanjutkan edisi podcast yang berikutnya. Bersama ini tamu kita Pak Nugi Nugroho Susanto, Komisioner KPU Provinsi Riau, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Masyarakat, Partisipasi dan Sumber Daya Manusia. Pak Nugi, apa kabar Pak Nugi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kak Isi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Gimana nih Pak istirahatnya malam tadi di Kuansing? Masya Allah, indah sekali. Selepas kegiatan ngasih bimtek selama 4 jam non-stop, istirahat 15 menit siangnya, malam langsung setelah makan malam kita istirahat. Iya. Alhamdulillah sangat segar sekali pagi ini. Kalau boleh tahu Pak Nugi, kemarin kita ada acara ya dengan kawan-kawan PPK. Kita mengundang seluruh PPK Kabupaten Kuantan Sengingi dalam rangka kita memberikan informasi terkait dengan strategi ataupun ide-ide terkait dengan inovasi kegiatan pada kegiatan sosialisasi untuk pemilihan serentak tahun 2020. Tentu dalam hal ini adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tahun 2020. Yang saya lihat kemarin Pak Nugi, kawan-kawan PPK begitu bersemangat. Alhamdulillah. Dan Pak Nugi juga sudah memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kawan-kawan PPK. Nah, mungkin kita berikan informasi Pak kepada masyarakat semua, karena pemilihan kali ini berbeda di tengah-tengah pandemi ini. Adakah kira-kira tips dan trik khusus untuk kita selaku penyelenggara pemilu, baik di kabupaten, terutama nanti kawan-kawan di kecamatan, PPK dan TPS, bagaimana supaya masyarakat kita ini nanti tidak takut untuk ke TPS dan juga tetap dapat menunaikan hak pilihnya seperti pemilihan sebelumnya. Oke, sahabat kami, teman pemilih, terkait dengan salah satu potensi masalah yang memang kemarin muncul ketika penguatan kapasitas SDM PPK itu adalah adanya ketakutan atau kecemasan dari masyarakat terkait dengan virus COVID ya. Memang itu muncul dalam diskusi di beberapa kecamatan. Saya ingin ngasih tip ya. Pertama, seluruh masyarakat saya himbau untuk menjaga pola hidupnya dijaga, kemudian nutrisi vitaminnya juga dijaga, karena dari berbagai macam referensi dan pengalaman yang kita baca, ternyata daya tahan tubuh yang kuat, imunitas tubuh yang kuat itu tidak bisa dimasuki atau ditulari virus COVID itu gitu. Artinya dia sudah otomatis akan menolak kalau tubuh kita itu imunitasnya kuat gitu. Maka lebih kurang sekitar sebulan lagi ini, mari sama-sama pertama sekali kita jaga kesehatan kita. Itu satu. Yang kedua, ternyata virus itu bisa dicegah penularannya. Artinya dicegah itu kita bisa memutus mata rantai daripada perjalanan virus itu gitu. Nah, cara memutusnya bagaimana? Pertama, masker ya, seperti yang kita pakai ini. Nah, masker ini kalau kita kenakan, kita gunakan, kita pakai, itu bagi yang sakit, dia tidak berpotensi untuk menularkan penyakitnya begitu. Yang tidak sakit ya, itu otomatis jadi semacam perisai
agar tidak ditulari oleh virus. Yang kedua, sering-sering cuci tangan itu ternyata bisa membunuh virus COVID-19. Tentu dengan sabun ya atau deterjen yang sesuai dengan ilmu kesehatan atau kedokteran. Kemudian kemana-mana sering-seringlah bawa hand sanitizer. Misalnya kita ke tempat kerja, makan di warung, di kedai gitu ya, atau beribadah. Nah, ketika kita merasa menyentuh sesuatu di dalam aktivitas itu, apakah gagang pintu misalnya, apakah tempat air wudhu, apakah gelas misalnya, selesai menyentuh benda-benda itu, segera lakukan cuci tangan pakai hand sanitizer. Ya, saya kemana-mana selalu bawa hand sanitizer seperti ini misalnya ya. Tapi mohon maaf, saya sedang tidak bermaksud promosi merek ya. Kebetulan aja yang saya bawa model yang seperti ini gitu. Punya Bu Isi ada juga ya? Ada Pak, saya gantung di tas malah digantungkan Pak. Ya, supaya tidak ketinggalan atau lupa gitu. Nah, model-model seperti ini adalah di antara cara untuk mencegah daripada penularan virus COVID-19 gitu. Nah, insya Allah kalau punya imunitas tubuh yang kuat, kita disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, virus itu insya Allah tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, nanti pada saat hari H 9 Desember 2020 di TPS, kita insya Allah akan terlindungi, selamat, sehat, tanpa ada persoalan yang berat. Saya kira itu. Ya. Masyarakat Konten Sunyi semuanya, saat ini saya dengan Pak Didi sedang dalam perjalanan menuju Cagar Budaya ke Negerian Sentajo, tepatnya Kota Sentajo, untuk kita melakukan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Konten Sunyi tahun 2020 kepada masyarakat yang berada di Kenegrian Sentajo, tepatnya di rumah adat, salah satu rumah adat nanti yang ada di Cagar Budaya Kenegrian Sentajo tersebut. Nah, dalam perjalanan ini kami mencoba bercerita, membahas sedikit mengenai sosialisasi yang akan dilakukan KPU dalam masa pandemi ini dan juga hal-hal baru yang ada di TPS di pemilihan 2020 nanti. Oke. Pak Nugi, terkait dengan tadi bahwa kita selaku pemilih, selaku masyarakat dan juga penyelenggara harus konsisten menerapkan protokol kesehatan. Tentu dari KPU terkait dengan teknis di lapangan di TPS tepatnya ada hal-hal baru yang berbeda Pak dari pemilihan kita sebelumnya. Iya. Memang sama sekali berbeda ya. Maksud saya berbeda itu tidak otomatis semuanya berbeda, enggak, tapi ada yang ditambahkan di konteks teknis pemilihan di 2020 dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, di antara yang berbeda itu misalnya gini ya, sekarang pemilih itu diwajibkan bawa pena gitu ya. Jadi nanti pada saat pemilih melakukan registrasi atau pendaftaran, misalnya bawa KTP, surat undangan, C6 misalnya, lalu didaftarkan di petugas KPPS, nah itu kan pakai pena ya. Nah, penanya itu kami harapkan masyarakat pemilih membawa sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum memasuki TPS, nanti teman-teman pemilih akan melakukan cek suhu tubuh. Cek suhu tubuh itu diperlukan untuk mengidentifikasi apakah punya potensi tertular virus COVID-19 apa tidak. Nah, bagi yang suhu tubuhnya 37 derajat Celcius ke atas, maka otomatis dia harus berada di TPS khusus yang sudah disiapkan oleh KPPS. Tapi kalau dia 37 ke bawah, ya 36 atau 35 ke atas gitu, maka dia diposisikan dalam posisi seperti pemilih biasa atau normal gitu ya. Sehingga nanti ada TPS khusus yang 37 derajat Celcius ke atas dan ada TPS yang biasa atau normal itu. Kemudian harus cuci tangan ya. Jadi sebelum masuk ke area TPS, pemilih itu harus cuci tangan. Ketika mau keluar TPS setelah selesai melakukan semua aktivitas pencoblosan, dia juga harus cuci tangan. Jadi masuk cuci tangan, keluar cuci tangan. Lalu KPPS akan menyediakan sarung tangan Kak Isi. Ya, sarung tangan plastik yang disiapkan oleh KPPS. Ya artinya pemilih tidak perlu bawa sarung tangan dari rumah. Nah, supaya apa? Supaya tidak menjadi media penyebaran. Tangan kita ini terlindungi, begitu terjaga,
sehingga menggunakan sarung tangan, dan nanti menyoblosnya pun juga dengan menggunakan sarung tangan gitu ya. Kemudian otomatis masker wajib ya, wajib. Jadi dimanapun masker harus kita bawa, apalagi pada saat hari H 9 Desember 2020. Kemudian, nah ini nanti ketika mencoblos ya, nanti tetap pakai paku, hanya karena kita pakai sarung tangan tadi kan. Nah setelah selesai mencoblos itu tinta penanda bahwa kita sudah melakukan pencoblosan, tidak lagi kita mencelupkan jari-jari tangan kita ke wadah yang sudah disiapkan, tapi sekarang diubah menjadi diteteskan gitu ya. Jadi jari kita ini ditunjukkan, biasanya kelingking, biasanya ini, tapi boleh juga yang lain gitu, lalu diteteskan gitu, sehingga tidak ada sentuhan antara alat tetes atau tempat tinta itu dengan tintanya dengan jari-jari pemilih gitu. Nah semua itu dilakukan tak lain untuk menjaga agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Dan yang paling penting juga, semua juga akan menggunakan physical distancing atau jaga jarak paling kurang 1 meter. Tempat duduk antre daripada pemilih itu dibuat 1 meter. Kemudian jarak KPPS, TPS, kemudian TTPS, pengawas TPS itu KIC, itu juga dibuat 1 meter gitu ya. Sehingga memang semua sudah diatur sedemikian rupa, dan mudah-mudahan saya yakin kok kalau nanti kita sudah sampai pada hari H itu kita akan bisa melaksanakan dengan baik. Bismillah lah. Jadi kalau kita selaku penyelenggara kita optimis ya Pak Nugi ya. Dan juga masyarakat juga bisa optimis karena masyarakat kita sudah konsisten menggunakan protokol kesehatan. Menarik Pak Nugi, tadi ada satu yang Pak Nugi sampaikan mengenai TPS atau bilik khusus. Nah itu artinya mereka datang ke TPS, suhu tubuhnya di atas 37 derajat, maka akan melalui bilik khusus yang difasilitasi oleh KPPS kita. Benar. Kalau untuk nanti masih depan kalau nanti Pak, untuk pemilih yang memang sakit atau dia isolasi mandiri, kira-kira bagaimana perlakuan KPPS kita nanti Pak? Ya, jadi gini ya, nanti kita itu akan dapat data dari petugas kita KPPS bersama PTPS untuk mendata warga-warga yang dalam posisi sakit karena terpapar COVID-19. Terus. Nah, nanti akan dibuat memang semacam perlakuan khusus ya. Kalau misalnya dia itu di rumah sakit, maka nanti akan datang petugas KPPS dengan persetujuan teman-teman Bawaslu, didampingi juga teman-teman Bawaslu tentunya di tingkat KPPS dari PTPS ya, untuk mendatangi rumah sakit. Lalu kemudian akan diwakilkan pemilihan atau pencoblosan warga atau pemilih yang sakit itu kepada keluarga yang dipercayanya atau nanti petugas KPPS. Tetapi nanti dengan semacam surat ya pernyataan persetujuan yang memang harus diberikan dan diserahkan atau diberi mandat begitu oleh orang yang sakit begitu. Persis ketika dalam kondisi pemilihan normal, ketika ada orang lansia misalnya ya, orang tua yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena misalnya kerentaannya, kan bisa diwakilkan oleh keluarganya. Kira-kira begitu Kak. Baik Pak Didi, tentu KPU sudah mempersiapkan sedemikian sehingga juga nanti kemungkinan terhadap penyebaran COVID ini tidak terjadi di TPS. Nah, Pak Nugi, ini terakhir kira-kira ada pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kuantan Singinging? Oke ya, kepada masyarakat Kuantan Singinging kami menaruh harapan agar Bapak, Ibu, teman-teman, tuan dan puan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember. Kami meyakini bahwa menggunakan hak pilih 9 Desember itu bagian dari komitmen kita dalam melakukan upaya kontribusi nyata pada bangsa, khususnya di daerah Kuantan Singinging. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena hanya 5 menit di TPS itu akan menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kuantan Singinging. Bapak Ibu sudah diberikan
hak konstitusi untuk menentukan pemimpin di daerahnya, maka silahkan gunakan hak konstitusi itu agar Bapak Ibu bisa menentukan siapa pemimpin di daerah Kuantan Singingi ini. Dan jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan, khususnya nanti di hari H 9 Desember 2020. Terima kasih, sampai jumpa di 9 Desember 2020. Terima kasih banyak Pak Nugi atas informasinya pada kami masyarakat Kuantan Singingi, dan kebetulan masyarakat Kuantan semua kita sudah sampai di lokasi tujuan. Kami akan melanjutkan acara kepada sosialisasi untuk masyarakat di Desa Sentajuk. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak, kita turun Pak. Oke, ya. Sudah sampai kita ya? Ya, sudah sampai Pak.